balapan di mana besok? Malang. Oh, berarti yang berapa tuh nama ini? Oh, lawannya mana? Lawannya apa mana? Ambon. Samarinda aja. Terima kasih ya. Guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya The Winners Enterprise di The Winners Time. Oke, kali ini guys, aku lagi sama bubuhannya Kak Suhardi. Dia itu bisa dibilang rider atau kayak pembalap lah. Bisa dibilang juga joki ya Kak ya. Nah, narasumbernya itu datang bersama mekaniknya langsung. Jadi ceritanya ini kita harus menggali tentang sisi ridernya dan kehidupannya serta motivasi atau apapun lah. Bener ya Kak ya? Nah, untuk di luar sana guys, kalian bisa ngambil inspirasinya atau yang baiknya, yang buruknya jangan, tapi yang baiknya diambil. Kayak gimana sih obrolan kita sama narasumbernya? Langsung aja kita ke dalam. Yuk. Balik lagi di podcastnya The Winners Enterprise. Kali ini langsung aja masih bersama aku Aura dan di sini sama Bang Pandi. Dan kita langsung ke narsumnya yang punya ridernya bisa dibilang Samarinda lah ya, joki atau pembalap lah atau anyway Valentino Rossi-nya Samarinda lah ya. Everything lah pokoknya itu ya kan. Iya. Nah langsung aja di sini yang pakai baju putih ada Kak Suhardi. Halo Kakak, saya dulu sama di buat teman-teman sebelahnya ini ada mekaniknya juga. Kak Haji Iil, bener? Oke. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Enggak nyasar kan ke kafe ke The Winners kan? Oh enggak nyasar. Malah tahu. Malah tahu ya. Karena udah sering kesini juga ya, udah sering kesini. Tapi pasti kan jalan-jalannya nggak lupa lah ya. Terus tadi kesibukannya selesai tugas langsung rapi-rapi langsung kesini dong berarti? Langsung kesini. Udah pada makan, udah ngopi, udah minum? Ngopinya di sini tadi. Gimana minum kopinya enak gak? Gimana Ji? Saya kopinya Ji? Ya kopinya sih enak aja sih. Enak aja tadi kan? sempat dikomplain katanya mantap. Sempat dikomplain katanya Bisa mantap. dikomplain. Komplain. Tuh baristanya berarti kopinya bikin seger pokoknya dijamin nanti ngomongnya lancar deh. Oke, gimana Bang Pandi? Langsung aja kita mulai podcastnya. Ya boleh. Di pertanyaan pertama. Saya mau tanya-tanya nih. Langsung aja guys. Pembalapnya dari tim apa namanya? Ekspedisi Racing Team. Ekspedisi Racing Team ya. Ekspedisi saya tuh dulu waktu zaman saya SMA, saya tuh pernah dengar namanya klub motor ekspedisi. Memang dari situ ya? Ya dari situ. Itu kalau nggak salah tahun 99 ya? Berdirinya ya? Oh udah lama Tahun dong ya? 99. Iya udah lama tuh. Oh. Waktu saya masih sekolah, suka motor-motoran gitu, saya tahu tuh yang ekspedisi itu. Iya, ekspedisi. Nah ini sekarang. Jadi ekspedisi sendiri berarti udah masuk ke dalam kancah balap motor ya. Iya. Kalau sejarahnya bisa diceritain nggak ekspedisi itu awalnya gimana, berdirinya gimana? Boleh siapa aja boleh. Awalnya berdiri Ekspedisi Racing Team tuh kita kumpul dari SMA. SMA, balap-balap liar. Jadi kita bikin kumpulan yang untuk positif lah. Kalau balap liar kan terlalu berbahaya dan melanggar hukum. Jadi kami bikin kumpulan yang bisa mewadahi untuk menyalurkan bakat anak-anak muda. Seangkatan kami kan dulu masih muda. Jadi kami bikin sampai sekarang bertahan dan alhamdulillah kita sudah balap profesional. Jadi tidak lagi ikut balap-balapan dari jalanan. Oh udah balap pro ya? Iya. Nah awalnya sendiri ekspedisi ini berarti memang klub motor balap-balap liar ya? Awalnya berdiri itu ya? Awalnya memang dari kenakalan remaja kan ngebut-ngebutan di jalan raya. Makanya saya kenal tuh sama Ekspedisi Racing Team tuh. Dulu saya pernah dibalap tuh sama anggotanya tuh kayaknya. Disalip. Iya kah? Masih inget gak orangnya siapa? Masih inget? Nggak inget udah SMA soalnya. Plat motornya masih inget? Oh plat motornya itu zaman dulu itu kan. Zaman dulu kalau plat motor kita itu kalau Suzuki 3. Oh gitu kalau ya? Honda itu 4. Ya. Yamaha Guys, 5. Buat anggotanya di Vespa sana. 6 sama Kawasaki. Bener Kawasaki 7. Pokoknya Kawasaki 7. buat anggotanya di sana yang pernah nyalip ini orang ya tolong diinget ya guys ya siapa gitu orangnya. Jadi ekspedisi sendiri itu mulai masuk ke dalam kancah dunia balap itu tahun berapa? Sebenarnya Ekspedisi Racing Team agak saya ralat berdiri itu tahun 1997.
Oh, Nah, 97. 99-nya mulai kita sudah main ke balap profesional, sudah ke Jurnas, ke Jurda. Sebelumnya kami memang balap di jalanan. Balap di jalanan. Jalanan. Nah, Iya. itu. Karena Berarti dari Kak Suhardinya ini bagian dari anggotanya ekspedisi atau memang awalnya solo karir dulu baru gabung ke ekspedisi atau gimana Kak? Kalau saya sih solo karir dulu. Solo karir dulu. Kebetulan saya juga dikenalkan dengan bos kerjaan saya sama mekanik ini. Bilang ada sana mekanik bilang top, dia bilang kayak gitu. Kebetulan saya nyoba motor bikinan beliau nih. Ternyata memang kencang. Saya bisa time itu antara posisi 1 atau 2 itu. Oh Di gitu. waktu sirkuit Kalan. Berarti awalnya sendirian dulu balapan baru Ya. diikut gabungkan ke ekspedisi ini sendiri. Ya, sebelumnya kan kita tuh kan sebagai rider tuh kan merintis dulu dari nol. Sebelum kita ikut kayak timnya Haji Il yang besar gini nih, kita dari nol dulu sebagai pembalap nih. Tapi itu kalau gitu ada sekolahnya nggak tuh Kak? Kebetulan saya dulu sekolah juga di BRL. Apa Di itu? Botak Riding Lesson itu. Itu sekolah yang jurusannya memang untuk balapan? Ya, balap dan safety riding. Oh, berarti ada sekolahnya juga ya? Ya. Ada kelas-kelasnya? Kelasnya sih enggak ada, itu keterampilan untuk latih fisik, teknik knedon seperti apa, itu shifting anunya gimana, seperti itu sih. Dan itu kakak sendiri udah berapa lama? Kalau saya sih dari tahun 2009 saya. 2009 Iya. sekarang 2021 berarti Iya. hampir 11 tahun ya? Ya, 11 tahun ya? tapi sempat saya jeda itu 2 tahun karena patah tangan saya. Itu patah karena eksiden itu? Iya, eksiden. Wah jangan diceritain dulu Kak, nanti itu akan ada pertanyaan selanjutnya pokoknya setelah itu. Ya. Saya mau tanya nih kembali ke ekspedisi racing timnya. Ekspedisi racing timnya nih yang mendirikan siapa? ekspedisi racing team sih berdiri ya tadi karena kami teman-teman sekolah tuh ya sama-sama Komunitas ya? Komunitas aja, Komunitas. komunitas. Oh. Nah, Haji Ilnya sendiri itu sebagai apa? Saya dulu sih pembalapnya. Pembalapnya dulu ya? Karena udah berumur sekarang jadi ya karena bisa utak-atik mesin kan jadi akhirnya banting setir jadi mekanik. Tapi Oh, memang sekarang jadi suka mekanik. mesin mulai dulu memang. Suka mesin mulai Iya. dulu ya? Oh iya. Berarti mulai jadi mekaniknya tuh di tahun berapa tuh? Mulai dari tahun 97 juga karena kita memang utak-atik sendiri kan Oh, dulu. nyambil. Iya, benar, Karena benar. semasa SMA kan nggak punya biaya untuk bawa ke bengkel. Jadi zaman kita SMA itu kalau mau motor kenceng itu kalau mau ke bengkel tuh mahal. Iya bener ya. Jadi kita ngotak-ngatik sendiri tuh. Bener, Mas? Rakit sendiri bener ya. Oh iya. Masalahnya saya juga pernah dulu. Ya. Oh, Sekarang berarti kalau bahasa Samarinda mantan anak amor berarti ya. Mantan anak kamar bujur. Iya. Amor, anak motor benar. Oh berarti Amor tuh anak motor ya? Anak motor. Oh, terus kalau rider tuh sama nggak kayak joki, sama nggak kayak pembalap atau memang dia satu nama tapi beda-beda tuh gimana tuh Kak? Bisa jelasin nggak? Itu sih sama, satu tujuan juga sih sebenarnya. Sama aja, cuma satu sebutannya tujuan. aja yang beda-beda. Ya beda, terkadang kan ada orang bilang pembalap, ada yang bilang rider, ada yang bilang joki. Tergantung orang itu mau menyebutkan seperti apa. Berarti Kak kayak kucing dong Kak? Kucing nyawanya 9 loh nggak takut? Yang 9 ya. Iya berarti Kakak nyawanya lebih dari 9 dari kucing. Karena kan coba bayangin namanya di sirkuitnya itu kan pasti kan bebelok-bebelok gitu kan. Pasti paling enggak tuh punya rasa takut lah. Itu menghilangkan rasa takutnya sendiri tuh kayak mana? Ya, yang pertama tuh jangan lupa berdoa sama Allah. Itu yang pasti. pertama, restu kedua orang tua, restu yang punya motor dan restu mekanik itu harus itu. Kalau grogi pasti Kak kalau sebelum dimulai. Kalau grogi itu semua orang pasti awalnya. Tapi kalau sudah lepas start tuh biasanya enggak ada sudah. Dan itu bagian dari hobi atau memang awalnya terpaksa mau coba-coba atau memang emang hobi dari dulu main motor, naik motor? Oh, kalau dulu saya itu awalnya lihat teman aja sih. Saya itu banyak dulu dari basket, sekolah musik, ujungnya jadi pembalap. Berarti hobinya banyak Iya. kesana kemari, cuma jadinya jadi rider ini, Iya, jadi pembalap iya. ini. Oh, Sempat sekolah musik berarti Iya. memain band ya. Saya sekolah drum di Gilang Ramadan, Gilang. Drummer ya? Iya. Wih keren ini. pemain drummer juga berarti. Iya drummer. Tapi namanya kita cari di mana kita ketemunya posisi nyamannya ya di situlah. Iya. Kenapa nggak diterusin musiknya? Hendak sudah Nggak sudah ya? sudah di sini. Oh iya. Berarti sampai sekarang masih ikut-ikutan lomba atau itu masih? Mau apa lomba apa nih? Balap? Masih ikutan balapan? Masih. Kami Sekarang masih? aktif kok. Kami. Oh, gitu. Anggotanya banyak dari ekspedisi sendiri Kak? Anggota banyak.
Sampai sekarang juga banyak. Iya. Dan yang seperti Kak Suhardi ini juga banyak sebenarnya, cuman yang diwakilkan aja untuk hari ini gitu ya. Iya, kami punya pembalap lebih dari 20. Dari yang usia 12, 14, 16, 12 tahun? 21. Iya. 12 tahun udah Iya. jadi pembalap. Iya. Mamanya kemana? Iya. Gak takut itu. Karena kelasnya dibedakan. Apa sih Mato? Barista saya memang begitu. Kalau Iya. ada keramaian dia agak suka grogi. Jadi dimaklumin aja guys. Jadi kalau di balap sendiri itu kelasnya kelas motorkah atau kelas umurkah atau gimana? Kalau untuk 3 tahun terakhir ini memang kelas-kelas balap ini dibedakan. Kalau dulu dicampur. Jadi yang usia 20, 21, 30, 50 digabung. Kalau Dijadikan sekarang udah satu. dipisah. Jadi untuk 12 tahun, 12 tahun. Sesuai umur. Ya, 16 tahun kelas pelajar lain sendiri. Kelas 21 lain lagi. Kelas yang pro seperti Suhardi beda lagi. Jadi kelasnya dibedakan. Oh, Jadi iya, pembibitannya lebih merata. Jadi lebih kompetitif. Lebih kompetitif sekarang. Kalau dulu dicampur semua. Lebih disaring lah ya, nggak kayak dulu main asal Iya. masuk udah semua umur dijadikan satu. Iya, Kalau Kak. sekarang disesuaikan dengan umurnya. Iya. Nanti kayak naik kelas kali ya. Benar. Oh, bertahap-bertahap gitu Kak. Benar. Mungkin lebih adil kali ya kalau misalnya yang sudah berumur kayak 30 ngelawan anak yang 12 tahun. Dia kan pengalamannya masih sedikit ya. Iya kan? Pasti pengalamannya masih Tapi sedikit. belum tentu juga. Kali aja yang umur 12 tahun itu pengalamannya lebih banyak. Kadang karena lebih berani dibanding umur yang 30 karena sesuai umur kan. Bisa jadi. Bisa jadi kan kayak gitu kan Kak? Atau Benar, memang tapi- sesuai umur? Kalau dicampur gitu kayaknya belum pernah sih. Belum Karena pernah ya? yang berumur tuh biasanya kalau dicampur tadi seperti kakak bilang ya mungkin yang tua yang kalah karena kalah nyali kan. Nyalinya Iya, udah maksudnya turun. gitu. Iya, kalah nyali Berarti ya. pada saat perlombaan pun disesuaikan dengan umur. Yang 12 lawannya 12, 16 Benar, Kak. lawannya 16 Benar, gitu. iya. Oh, Nah terus kan ajang balap sendiri itu kan ada yang pro, ada yang amatir, ada Iya. yang mungkin kalau yang kelas amatir itu mungkin kelas kejurnas kali ya. Iya, Nah benar. kalau yang open itu biasanya kelas profesional ya. Iya. Nah kelas kejurnasnya sendiri apakah sama kelasnya di kelas yang seperti itu di umur atau CC atau gimana atau underbone atau gimana? Ya, sama itu Mas. Sama. Cuma label beda beda level aja. Beda gengsi Karena ya, kalau mungkin. kejurnas kan dihitung poin. Jadi poinnya dihitung, setelah poin yang tertinggi nanti biasanya dikirim ke luar kota ke Sentul jadi atau ada Kenjeran sidit gitu. ya? Iya Ada siditnya ya? Iya sidit dan novice dan expert. Nah itu. Oh sekarang ada sidit, novice. Pemula dan sidit. Tapi biasanya kita sebut tuh novice dan expert. Oh siditnya novice sama expert Iya. ya? Oh iya benar. Gitu. nah kalau untuk Kak Suhardi sendiri udah di tingkat mana? Sejauh ini sampai di detik ini karirnya tuh udah di tingkat mana? Antar provinsi kah, nasional kah, atau sudah di atas nasional atau gimana? Kalau saya sih kelasnya open. Kebetulan saya sudah main di Banjarmasin sama di Sentul, sudah pernah saya. Berarti itu udah istilahnya udah antar kota ya? Iya. Udah nasional ya hitungannya? sudah nasional. Prestasinya udah banyak pasti? Ya alhamdulillah Nah sudah ada. guys ini di Zoom nanti ini salah satu, bukan salah satu, mungkin bagian dari prestasi yang sudah dibawa. Nanti akan kita bahas satu persatu. Cuman kalau mau dibawa semua nggak muat. Nggak Iya. cukup mejanya. Banyak nih. Dan Satu ruangan nggak cukup kayaknya. Nggak ya? cukup. Satu ruangan nggak cukup ya. tadi saya dengar sendiri soalnya sampai dijadikan satu ditumpuk. Jadi saking banyaknya ya. Terus ini helmnya juga cuma satu aja. Cuman ada beberapa yang mungkin nih. Ini kayaknya helm yang paling bersejarah nih. Tapi nggak ada lecetnya sih gue lihat nih. Nggak ada ya. Belum pernah jatuh berarti. Jangan lah ya, jangan jatuh ya. Dan itu pun akan kita bahas juga karena berhubungan antara helm prestasi itu akan berhubungan ya kan. Helm seperti apa yang dipakai, safety-nya kayak gimana, keamanannya, perlindungannya kan semuanya itu akan berhubungan ya Kak. Terus kalau untuk Kak Suhardi sendiri apa sih yang motivasi sampai pengen jadi pembalap, pengen jadi rider gitu. Yang memotivasi pengen banget. Motivasinya sih ya pertama ya kita harus juara. Hah? Kedua itu tantangan. Oh, bagian dari tantangan. Iya tantangan. Karena kalau kita tidak, karena balapan ini kejam. Kejamnya kenapa Kak? Kalau kita nggak punya skill atau pasti kita akan jatuh itu. Lebih kejam dari ibu tiri Kakak? Lebih kejam daripada kenangan mantan itu. Lebih kejam dari mantan kan. Hati-hati ya mantannya Kak Suhardi guys. Lebih kejam. Sadis. Terus apa yang belum pernah dari sekian banyaknya perlombaan yang udah udah dijalanin. Yang belum pernah gitu. Maksudnya dari sirkuitnya nih. Lurus, belok-belok, naik turun.
Itu pasti yang udah pernah, maksudnya yang belum pernah? Atau memang sirkuitnya sama aja? Sama selama aja ini? sih semuanya sirkuit itu sama aja. Sama semua. aja? Udah pernah di Katalunya belum? Katalunya di kayak Kalan nih kak. Iya. Iya, pada sahabat. Kalanyunya. Iya. Ya, Kalanyunya. Kita kalau main di Kalan kan naik turun gunung tuh. Ketemu sirkuit di luar kota kayak orang gila memang. Karena bagus. Bagus ya? Iya. Oh lain ya berarti Iya, ya? beda. Berarti Beda. setiap daerah tuh lain sirkuit? Lain sirkuit beda, Lain lainnya tuh lain. lain bentuk Lainnya tuh sirkuitnya. beda dia, beda pasti. Tapi itu Layout sirkuitnya. maksudnya mau nggak mau ya harus kita, maksudnya mau nggak mau ya harus kita terima gitu? Ya harus kita terima. Tapi kalau saya sebelum main di sirkuit lain, contoh bilang mekanik kita main di Banjarmasin nih. Itu saya cari dana sirkuitnya tuh, saya print dari Google, baru saya hafalin tikungannya kanan 7, kiri 5, itu wajib. Oh jadi sebelumnya dipelajarin dulu Ya, lah? kalau saya kayak gitu, karena yang kita harus kuasai itu minimal tikungan itu kalau 5 tambah 7 kan 12 ya. Minimal kita harus kuasai 7 lah, di situ minimal. Kalau saya kayak gitu. Jadi berpengaruh juga ya jam terbang di suatu sirkuit sama prestasi itu pengaruh sekali ya. Pengaruh, karena teknologi ini semakin berkembang. Iya. Iya. Misalnya nih nggak pernah main di Sentul misalnya. Baru pertama kali main di Sentul kan sulit mau langsung juara ya. Sulit. Iya, sulit ya. Terus kalau untuk ekspedisi racing team nih kak, pasti di luar sana pasti banyak pertanyaan juga. Kira-kira kalau mau masuk bayar nggak? Ada bayar nggak? Uang pangkal kayak masuk sekolah kan? Kan tadi kan masuk sekolah. Kan semua kan, uang gedung. DP pak, lebih tepatnya DP. Karena ini motor kan. Pasti misalnya udah mau masuk tapi bayar nggak ya? Pasti banyak pertanyaan kayak gitu. Kalau yang belum tahu kan kak. Iya. Itu bayar? Untuk masuk gabung ke ekspedisi racing team tuh nggak ada uang pangkal, uang gedung, tadi uang apa nggak ada. Ada? Yang penting pokoknya punya nyali balap, nyalakan nyali pokoknya. Pokoknya harus punya nyali, punya motor. Nggak mungkin nggak punya motor kan mau balap. Motor sendiri berarti? Awalnya memang kita harus motor sendiri untuk menguasai. Setelah dia pro, setelah kita lihat oke, baru kita kasih motor. Lah kan yang itu kan butuh guru buat ngajarin. Lah terus gurunya yang ngajarin masa nggak mau dibayar kak? Ini Untuk- secara real nih. Masa nggak boleh terus bayar pakai apa? pelatih lah ya, Terima kasih. pelatih ya. Terima kasih bayar gitu. Pelatih mungkin ya, pelatih. Pelatih coach nggak ya, oh pelatih iya ya. bukan guru ya. Coach, Iya. coach lain. Iya. Maaf ya Sal. Guru yang mau matematika. Ya nggak apa-apa lah. Aku kan nggak tahu. Oh ya pelatih. Nah itu Untuk gimana? saat ini kita nggak ada mengut bayaran. Kita pokoknya kita latih kalau anak itu berbakat, asal benar-benar kita latih dia. Kelihatan kalau memang ada punya bakat. Pelatihnya Langsung saya sendiri juga ada pelatih lagi Oh, ada. langsung aja ada sendiri. memang ya. Iya. Karena saya seorang mantan pembalap juga kan. Kemudian ada juga ada sebenarnya cuma nggak saya bawa. Pelatih kami memang ada trainernya ada. Trainernya ada memang ya? ada. Terus apa? Udah kalau udah. Enggak ada. rebutan. Enggak ada udah. Yaudah, dulu. aku. Nah terus kan katanya kalau pemula itu kan bawa motor sendiri nih untuk latihannya. Pada saat nanti udah pro, itu motornya langsung dikasih oleh tim ekspedisi atau ada sponsor lain? Motor langsung kita sediakan. Sponsor nanti biasanya tuh kita yang carikan. Biasanya Oh, sponsor ada langsung sponsor dicari. yang memang kalau ini kita promosikan nih bagus nih anak ini berbakat segala macam. Oh gitu. Langsung Ya, di makanya backup. yang saya lihat ini plakat-plakat ini Honda semua nih. Iya, Enggak itu- juga sih sebenarnya kita universal aja, enggak hanya satu merek. Oh mungkin Honda ini karena mensponsori kejuaraan itu ya? Iya. Jadi Honda. Nah, kebetulan Gitu ada ya? event Honda. Oh. Nah, kita enggak Tapi terikat motornya merek memang kita. Honda juga Iya. gitu ya? Oh. Jadi sebenarnya apa aja lah ya. Apa Cuma aja. karena kebetulan kemarin Honda ya Honda. Iya, Terus benar. kalau untuk jadi rider, berat badan pengaruh nggak? Berat badan tuh pengaruh sih. Harus ini dong, berarti harus ideal atau gimana? Minimal Ideal. berapa kilo? lah? Kalau saya minimal, kan berat saya tuh sempat 60. Itu diprotes, jadi saya harus turun ke 57 sama 56 itu. Oh, itu pengaruhnya apa kak? Kemana? Pada saat belok kali ya? Kalau gemuk kan gelinding dia nanti. Aerodinamika tuh. Kayaknya. Kepleset nih keberatan motornya kan? Biar motor tuh apa sih istilahnya mekanik? Ringan lah istilahnya. Rider ringan, wear pack kan beratnya beda. Oh iya ya, yang pelindungnya. Beban mesinnya ringan ya. Ringan ya. Bebannya. Jadi pada saat mungkin berbelok agak ringan kan untuk mengendalikan lah gitu ya kak? Bajunya aja berat soalnya. Bajunya berat juga. Berat, iya. Berapa kilo kalau untuk baju tuh? Berapa? 7 kiloan. 7 kilo baju ya. aja? Helm berapa kilo? Helm 1,5 kilo lah. Tapi saya ada helm satu itu beratnya cuma 1 slop rokok sampurna itulah. Beratnya, ringannya ya. Ada saya. Sekarang data bawa karena di rumah. Sekitar 500 gram lah Ya ya. 500 graman. Ada saya punya helm itu. Itu
aman aja kah? Aman, HJC karena dia kan sudah Snell standar Eropa. Oh mungkin bahannya ya, bahannya Ya, ringan kan ya. helm tuh ada SNI, ada DOT sama Snell. Itu prepare-nya apa kak? Bisa disebutin nggak? Kali aja di luar sana pengen coba-coba kan, tapi jangan di jalanan guys ya. Aduh nanti kalian tuh kena ciduk, jangan di jalanan. Lebih baik daripada di jalanan mending langsung ke ekspedisi racing tim nanti diarahkan ke sana. Nah prepare-nya apa kak sebelum mau balapan? Kalau Kayak baju sarapan dulu. Tadi kan doa kan, doa itu pasti, restu itu pasti. Terus dari kostum sendiri, itu kostum disediakan atau kita punya sendiri? awalnya sih kita memang punya sendiri, tapi kalau sudah kayak Haji Il kan Haji Il yang siapkan gitu loh, maksudnya Haji Il yang siapkan untuk kita balap. Oh, jadi dari Haji Ilnya yang siapkan kostumnya? Iya. Itu bikin sendiri atau gimana kak? Kalau untuk desain sih kita desain sendiri, cuma untuk baju balap, wear pack ya kita pesan memang tapi desain kita sesuai nama sponsor, nama tim. Kalau helm sendiri? Helm kita juga nyediakan, cuma ya kita desain coraknya, tapi pesan semua. Nah untuk jenis motornya sendiri, itu jenis motornya biasanya apa yang sering dipakai buat di ekspedisi atau di Kak Suhardi sendiri yang dipakai? Untuk Suhardi pembalap saya kan karena dia cenderung ke sport, dia udah main di 150 cc sama 250 cc. Jadi kalau untuk saat ini dia balap sport kita pakai Yamaha CBR 250 sama R15 ya. R15 Yamaha ini sport. Nah cuma karena ini COVID ya, jadi adanya cuma alat bar, bukan event nasional. Jadi sport nggak dimainkan, jadi saya mainkan dia di kelas bebek, di kelas 130 underbone, 115 sampai dengan 130. Kita pakai Suzuki. Oh gitu. Pakai Suzuki. Berarti itu tadinya biasa pakai CBR kan yang tingkatannya lebih Iya. tinggi, ini pakai yang itu biasa aja lah ya kak? Iya. Biasa aja kan kak? Ya biasa aja karena kan sport lebih berat. Cuma bebek ini kan lebih anu lah istilahnya, lebih gesit lah dia. Terus berarti punya koleksi motor sendiri buat balap? Ada sih dari Ajail. Oh, kalau punya sendiri nggak ada? Iya, ada saya. Kenapa nggak mau beli? Kan Enggak. pembalap. Beli dong, CBR Beliin 1000. dong pak. Beli dulu sudah merintis. Merintis Ji, saya kasih, Ji. pakai motor sendiri dulu. Kasih Ji, CBR 1000 nanti. Iya. Saya cuma CBR 600 saya terakhir tuh. CBR 600 Iya, coba. Pernah. terakhir. Balap di Itu di mana? di Sentul sama 250 soalnya. Oh, kelas 600 cc ya? Iya, 600. Itu peringkat berapa waktu itu? Itu kan namanya awal jauh, nomor 7 gak ada salah itu. Nomor 7 ya? Iya. Oh, Nomor lumayan 7 lah. juga udah alhamdulillah Nomor sih. 7 dari 7 pembalap atau gimana? Dari Nggak salah tuh 17 kalau salah tuh. Oh, 17 pembalap, Iya, nomor 17. 7. Ya lumayan lah ya. Lumayan lah dari 7. Start Overlap nomor berapa 10 kali? lah. Start nomor 10 saya. Overlap berapa kali? Udah enggak, Sentul enggak, bukan enggak, overlap. enggak. Nggak mungkin, ada karena dia overlap. besar. Oh iya. Kalau di Sentul overlap keterlaluan. Kalau di Kalan bisa jadi overlap. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi kan mesin 600 nggak mungkin kayak di Kalan tuh. Saya dulu sebelum kan yang punya orang Samarinda nih. Heeh. Dibawa ke Sentul sana. Bisa ya? Saya coba itu pakai gigi 3 ya ke Kalan. Iya. Jadi aku pernah coba sirkuit Kalan itu pakai motor biasa sih. Terus Waktu itu motorku sport juga. jadi Itu emang susah nikungnya. Mending pakai bebek atau matic lah. ya karena dia mungkin untuk di jalur yang lurus kali ya? Iya karena Atau jalur yang lebih besar? Sebenarnya bebek itu sebenarnya sport tuh memang susah. Cuma dia ada teknik menikungnya. Contoh kayak MotoGP itu di waktu motornya lagi ngerebah otomatis badannya yang gantung. oh Jadi memang ada tekniknya Ada tekniknya. lah. Dia memang berat. Motor tuh kita harus ngimbangi dengan gantung memang kalau Iya, sport. iya. Kalau yang nggak tahu ya nggak bisa bawanya ya berat buat Pasti dia belok. kalau yang biasa langsung bawa out dia langsung. iya langsung larut lah bahasa Iya. kita ya larut gitu ya. Jadi sebelum kita bawa kan saya gantung gimana caranya ini saya masuknya in keluarnya tidak terlalu out gitu loh. Iya, iya, Itu iya. sudah ada. Nah kak untuk accidentnya sendiri sejauh ini udah pernah, terus yang ya bisa dibilang bagian terparah lah yang mana di mana dan itu dapat asuransi atau enggak? Kalau saya sih ya patah tangan pernah sebelah kiri ini. Tangan. Tangan. Tahun berapa? Itu 2011 itu saya main. Itu makanya seperti bilang Haji Il, pertama dulu sama sekarang tuh beda. Kalau dulu dicampur dengan sidit. Saya dulu masih kecil ketemunya kete, Oh. ketemunya Haji Eldi. Nujul ya saya, Iya. betulan kita kenal juga. Iya. Nujul. Jadi saya tuh pas mau masuk kan namanya kita masih, Masih kecil ya? pemula, maksa kita jatuh, patah tangan saya. Iya. Itu Saya- kena apanya kak? Nggak tahu ya, mungkin kan namanya kita jatuh tuh tangan kemana-mana. Tapi sempat patah tapi sekarang udah. Sudah baik lagi. Oh itu diansurasiin sih atau enggak? Oh enggak, pribadi sih. Berarti kalau jatuh kita kena tangan atau kaki
ngobatin sendiri. Iya, itu sudah resikonya. Hah? Itu bagian dari resiko berarti? Iya, resiko. Ya ampun, kasihan banget guys. Harusnya daftarin ke BPJS Ketenagakerjaan guys. Iya itu. Sudah ada BPJS saya sekarang. Promo, Oh endorse. sekarang udah ya? Sudah ada. Oh sudah ada. BPJS. Itu kan dulu ya kan, itu kan dulu. Berarti kalau sekarang lebih diasuransiin lah kayak. Nah dari pembalap-pembalap KIL nih, mohon maaf ya, ada nggak yang memang tidak terselamatkan lah dari pada saat dia ikut di arena itu tersebut? Maksudnya Sudah enggak Ada yang terselamat. accident sampai Ada yang meninggal sampai accident. gitu. Oh, sampai kalau untuk meninggal. meninggal belum ada karena balap profesional ini dengan safety kan, helm, pelindung kepala, baju balap tadi, sepatu, sarung tangan. Jadi belum ada saya temukan dari tahun 1997 sampai 2021 sekarang? saya tanganin pembalap ratusan pembalap. Belum ada yang insidennya ada kematian kalau untuk pembalap saya. Alhamdulillah. Tapi kalau patah-patah Patah-patah berbagi resiko udah ya. udah sering. Kalau pembalap lain dari tim lain ada? Ada, cuma Ada ya? cuma nggak ingat saya cuma ada. Iya Itu pasti ada ya Kak kalau kayak gitu ya? Enggak juga jarang sih karena kita safety memang. Iya maksudnya ya namanya kita umur kan kita nggak tahu, Benar. cuman pasti ada, tapi Benar, kita pasti nggak ada. tahu. Itu Pasti bagian ada. dari safety-nya tadi sendiri yang keamanannya udah Iya. diperiksa Iya. ya Kak. Oh. Kayak sekelas MotoGP aja kan kenceng tuh motor Iya. tuh. Iya. Kalau tabrakan kan kemungkinan kematiannya lebih Iya. tinggi. Tapi Benar. karena safety-nya pasti juga lebih tinggi Iya. lagi. Ya itu Benar. Ya, disesuaikan lah ya. disesuaikan, benar. Tapi paling enggak accident-nya cuma patah-patah gitu. Patah, kalau patah sudah sering. Jangankan ampun. balap, latihan sebelum balap kan kita ada latihan resmi. Oh, latihan kemudian dulu. prepare kita. Itu pasti Misalnya ada. balap Sabtu Minggu, kita latihan udah dari Senin. Kita pasti time, kita cari catatan waktu terbaik itu pasti ada insiden. Oh. Ada insiden, tapi ya karena kita safety semua harus bagus. Nah, insya Allah nggak ada, walaupun ada insiden hari ini besok udah bisa main lagi. Oh, berarti Ya. Kairin ini bisa dibilang senior lah ya. Ya sebagai kalau orang Samarinda insya Allah tahu dengan saya berarti, senior. Apa yang apa sih itu? Seangkatan saya udah Iya, banyak yang seangkatan. pensiun. Yang sangkatan Kail maksud aku masih ada nggak di sana? Nggak ada sih seperti Rudi Salim ya. Sayangnya Rudi malam ini nggak ada. Salim, Rudi iya. Salim tuh angkatan saya. Masih balap juga Masih atau? balap. Kemudian dia juga ya punya gitu. sekolah balap juga sekarang. Nah, kami juga punya juga sekolah balap juga punya. Terus Kak Suhardi, lawan mana yang paling susah waktu ikut arena di balapan tuh? Siapa lawannya? Dari daerah mana atau teman sendiri atau gimana? Semua pembalap tuh sih susah sih ya. Enggak, yang kan pasti kan ada nih. Nih, Semua- paling susah nih dia nih, paling susah nih. Semua- Misalkan nomor 13 nih paling susah nih gitu kan. Iya, benar. Pasti kan ada. Sebenarnya kita nggak bisa bilang susah, semuanya susah. Semuanya susah? Iya. Oh. Tinggal kita lagi kalau Tuhan menghendak ya kita juara. Semuanya susah Mbak, susah semuanya. Jadi mungkin karena buat- ingin apa ya? menang semua. Iya sih. Iya. Mungkin kalau saya pikir balapan itu musuhnya nggak cuma si kompetitor yang di atas motor. Iya, betul. Cuaca juga bisa jadi musuh. Musuh ya, cuaca. Iya kan? Ya. Cuaca juga. Terus motor sendiri juga bisa jadi musuh. Bisa nih. jadi musuh. Iya kan? Hmm. Kemungkinan mekanik juga bisa jadi musuh nggak kira-kira? Oh, enggak. Enggak ya? Karena Beneran ya? saya suka. Enggak kan gini, Enggak. kadang ada pembalap tuh Musuh dalam marah-marah seribu tuh tuh. kadang. Ah. Ini gimana sih motorku? Ini bedanya di ekspedisi. Ini motorku gimana? ini iya kok tuh. lambat gini-gini. Biasanya Nah itu gimana tuh? Mekanik cerewet ya. Ini bedanya di Mekanik ekspedisi. kadang ditekan ya sama pembalap biasanya. Iya bener ya? Iya. Sabotase gitu ya. Oh, gua kalah karena mekanik. Ganti mekaniknya gitu. Wah, masa gitu? Dulu saya beberapa mekanik yang nangani saya itu setiap saya komplain itu selalu bilang kadang ada mekanik ingin menang sendiri ya. Saya terus terang. Ini bedanya dari ekspedisi ini saya senang ya. Saya ceritakan dulu. Iya. Jadi saya tanganin, wah itu sudah bagus kok. Sudah pas settingan saya. Kan saya jawabin, yang nyeting kan saya bukan sampean. Jadi motor tuh kurang enak nih. Saya setting, dia bilang. Ya tapi kan yang balap sampai ya. Ya sudah pasti bilang gitu kan. Oh. Namanya kan ada mekanik yang egois. Oh, gitu. iya. Iya. Nah, makanya kebetulan saya kemarin pindah ke ekspedisi ini. Saya suka dengan beliau. Dia mau nerima masukan saya. Iya, iya. Kami rembuk sama-sama. Kami ini satu pikiran soalnya. Makanya. Jadi bukan hanya mau dengerin si pembalapnya tapi sama-sama lah ya. Iya sama-sama. Jadi Bang Haji, gimana tuh caranya untuk bisa sabar menghadapi menangi. permintaan pembalap ini? Ya karena mungkin saya sudah berumur jadi lebih ngemong ke anak-anak ini. Oh, lebih bisa Lu ngomong berumur gitu ya? gimana nggak kelihatan tua kok Kelihatan Haji? tua loh. Nggak kelihatan. Umurnya berapa nih Bang Haji nih? Ini sebentar lagi ulang tahun ini 47, ini 46 sudah. Wah, Aku kira 17 loh. iya aku kira 18. Udah kelihatan tua tapi. Jadi mengandalkan kedewasaan ya paling Iya. Untuk Kemudian kita terima masukan dari dia.
oh gini mekanik kurang atasnya kurang nih, bawahnya kurang kenceng atau terlalu deras nih bawahnya, atasnya ngeden nih. Nah, kita terima, kita catat dulu, baru kita perbaiki, baru kita suruh coba lagi. Itu kan nggak cuma satu pembalap tuh yang ditangani Ya, itu. banyak kita pembalap. tangani, ya. Itu gimana manage itu? Nggak pusing ya? Kita terima masukan dulu, terima kita catat semua. Nah, kemudian nanti kita perbaikin. Kita terima memang karena yang kata kakak bilang tadi kan dia yang balap, dia merasakan. Oh, nah, kita gitu. hanya membantu setting. Jadi apa Iya. yang dia bilang wajib kita turutin. Ya karena dia yang ngerasain yang bawa kan. Iya. Itu Jadi harus lebih itu didengarkan namanya teamwork biasanya. kali ya. Iya, Teamwork ya. teamwork. Namanya teamwork ya. Partner kerja kan. Iya. Jadi Tapi kita kembali jadi sesaat lagi ya. Hai. Anu kayak ini. Lanjut kan bang? Lanjut. Lanjut. Tadi kita udah rebutan soalnya nih, mau siapa duluan nih? Lu duluan lah. Kayaknya Ladies lu banyak first dulu. pertanyaan. Iya, lah. ladies first dulu. Iya, Soalnya aku sebenarnya suka sama pembalap tapi aku nggak berani. Tuh. Apa ya nggak berani? Nggak berani beloknya gitu nah. Nggak berani nikung. Heeh. Oh, nikung Aku teman keberatan berani badan. tapi? Oh berani dong. Kalau nikung temen mah selai. Iya, Ada yang iya. pernah ditikung belum pernah pasti. Lanjut. Nah ini pertanyaannya penting nih sebenarnya. Penting dan bisa dibilang agak apa ya, menyimpang lah sedikit. Biasanya kalau pembalap tuh atau rider atau joki sendiri punya jimat gak tuh bang? Jimat kak? Jimatnya Biasanya. ditaruh di pelang atau di rantai atau di mesin gitu. Atau motornya sebelumnya dimandiin kembang. Soalnya aku pernah lihat, jadi dulu abangku kan joki juga kan. Aku pernah lihat soalnya. Jadi dia sebelumnya motornya dimandiin kembang dulu. Tuh pernah ada cat khusus nggak atau memang punya? Ayo. Ya kalau kami Biasanya sih yang nggak ada. lain-lain? Nggak ada ya? Nggak ada, kami berdoa aja Masa sama yang di sih? atas. Bener, nggak ada kami. Kami murni aja. Oh murni ya? Kalaupun ada sebenarnya itu privasi orang lah ya. Iya. Tapi Tapi ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada. yang mandi-mandi kembang gitu ada nggak? Oh nggak ada. Oh nggak pernah lihat kali? Mandi subuh aja. Mandi subuh. Enggak. Mandi subuh ya, mandi junub. Kak Aji tuh yang tahu. Berarti mandinya mandi tiap sore aja lah ya. Nggak usah ada mandi-mandi kembang gitu. Oh yang mandiin Haji Iil. Iya. Lain berarti. Iya. Oh berarti gitu aja ya. Berarti Berarti- nggak ada. Berdoa, restu orang tua itu pasti itu harus. wajib. Balik kepercayaan lah ya. Kepercayaan kita sama Allah ya udah berarti nggak ada kepercayaan lain. Oh, cuman selebihnya kalaupun memang ada ya itu urusan mereka masing-masing. Ya, paling enggak amalan kayak doa-doa keselamatan dalam agama Islam itu aja sih saya baca. Itu pasti sih ya, Pasti Kak? wajib itu. Jadi untuk yang pakai-pakai gitu guys ya untuk di garis bawahi mereka nih nggak ada. Untuk ekspedisi racing team ini dijamin halal. Kalau bahasa kita Halal. itu sucing. Nah, Halal. sucing. Halal toyibah. Amor banget kan? Mainnya harus sucing. Wah gitu. Aduh sebentar aku mau ketawa. Sumpah lucu. Karena menyimpang gitu. Soalnya nggak cuman yang pembalap aja, kadang semua profesi kadang suka pakai kayak gitu-gitu ya Kak. Kita nggak bisa memungkiri lah. Di luar sana banyak yang begitu-begitu kan. Kadang, tapi kan itu balik lagi ke kepercayaan kita sendiri. Betul kan? Betul. Nah, untuk sejauh ini prestasi Bang yang didapat sama Kak Suhardi. Prestasi. Iya, Kak Suhardi atau dari ekspedisi Kak Suhardi sendiri kan? Iya. Kak Suhardi. Iya Kak Suhardi ini. Nah, bisa diceritakan nggak nih satu persatu? Ini, ini yang paling keren nih, aku lihat. Juara 1 Wali Kota Open Race 2017. Nih guys, Juara 1 guys. juara 1 beliau nih. Kak ini dapatnya apa aja nih juara 1 ini aja? Ada uangnya juga Ada sama uang, piagam. tadi aku Kalau tanya. piagamnya saya di dinding banyak ada. Oh, kalau piagamnya ada. Terus ini dapat. Piagamnya Apa? sekarang jadi apa? Di dinding aja Dipajang. pajangan. Oh, dinding aja. Dinding aja jadi pajang. Sebenarnya di
di ekspedisi juga saya ada, cuma kebetulan kan pialanya lagi di rumah beliau. Oh, gitu. piala berarti ada juga ya? Ada. Berarti untuk tim ada markas ya? kita ada. Sama kayak MotoGP berarti ya. Iya. Ada poin untuk tim gitu ya. Oh iya. Uang tunai ada juga Kak? Ada tunai. Ini berapa Kak nih 2017 nih? Nggak Berapa apa-apa juta lah nih? Kak, kasih tahu Dari Honda dikit-dikit kemarin aja. 3,5 kalau nggak salah. 3.500.000. Iya, 3.500.000. Oh, Dulu Bang, Iya. ini yang disamakan MotoGP ini 2017, Oh, iya, 3.500.000 mungkin besar. ya. Besar itu. 3 miliar aja nih. Tapi bisa, jadi Bisa sih. kalau 3 miliar bisa nikah itu sampai 2 kali itu. Bisa beli motor juga. Iya, bisa. Udah nikah bang? Udah nikah belum? Udah ya? Hati-hati mbak. Kalau dia dapat 3 miliar bisa nikah 2 kali mbak. Katanya kalau menang lagi jangan. Kalau niatnya itu. Bercanda. Terus apa lagi nih Kak? Yang ini Itu saya supermoto itu, KLX. Track Day seri 1. Supermoto itu, Kaltim. Supermoto Kaltim ya? Iya. Berarti se-Kalimantan Timur dong? Iya, soal Kalimantan Timur tuh, tapi motornya supermoto semua. Supermoto tuh Ini bukan kejurda ya? Oh ya, itu motornya jenis trail tapi ban aspal. Tulisannya di sini sport 4 tak 150 Iya, cc. ya ini ya open. Ini yang iya. ini ada juga yang saya supermoto tuh ada saya. Ini guys. juara 2. Ya juara 2. Juara 2 Ini guys. saya sempat nomor 1 ini. Karena settingan tuh kan panas nih. Tiba-tiba hujan jadi drop motor tuh. Jadi langsung nomor 2 saya turun. Saya, Cuaca ngedukung juga ya iya, Kak ya? karena cuaca pengaruh itu. Kalau tiba-tiba hujan kita nggak tahu ya. Iya. Di luar tenisi lah itu Iya, kan. apalagi motor sekarang kan injeksi tuh. Dia pakai kayak Equatec, piggyback. Itu kan nyetingnya dia pakai laptop. Oh iya. Itu mengikuti cuaca dia tuh biasanya. Pengaruh ya. Pengaruh cuaca, pengaruh, iya, Pengembunan pengaruh. gitu ya. Iya. Ah, Hati sudah disetting. hati juga disetting. Iya. Ya ampun. Nggak terlalu Bener lebas. Kak Iil? Iya. Bener. Jadi bukan cuma nyeting mekanik motor tapi hatinya harus disetting juga. Harus. Apalagi nih, Nah apalagi? ini tulisannya Brand. First Sport Fairing Honda. 250 cc. Bukan. 250 cc. Ah iya. Betan. Ini. Kupikir aku Ini aja sepaket berepetan. ini. Saya dapat 3 itu. Oh langsung 3. Iya, satunya. Oh yang ini juga ya? Iya, dia 1. Saya dapat juara 3, 1. 3 langsung. 1, 2, 3 gitu Iya. maksudnya? Juara 3 dapat Satu ininya juga. 3. Juara 1. 3 kelas. 1 Evan 3 kelas. Ini Sport Fairing Honda 150. 150 cc. Ini 250 Itu 250. cc. Yang Yang satu lagi? satunya lah. Ada CRF dia supermoto. Oh nggak di sini ya? Iya, ada di Oh sini. ini beda ya? Ini beda nih. Oh iya. Ini kan tiap tahun. Hah? Tahu. Jadi tiap tahun, saya 3 tahun ikut berturut-turut ini sempat mau dibawa ke Sentul ikuti CBRSD. CBRSD. Iya di Sentul, tapi karena COVID itu dibatalkan. Dibatalkan? Iya. Sentul Jakarta kan? Iya, Kenapa dibatalkan ya? karena COVID. Karena COVID itu Iya. kenapa? Ya COVID ya virus. Kan kita naik motor Tahu, Pak. pakai helm juga. Iya, cuma kan kita kesana sini kan harus swab apa kan dari gitu ya? pemerintah juga larangannya itu. Dari pemerintah Iya, itu, Bang. nggak bisa kita itu larang. Iya. Ini gas terus lu. Ini untuk Honda sendiri aku pernah baca ada AHRC. Astra Honda Racing School. AHRS ya kalau nggak salah. Itu berhubungan nggak sama ini? Iya berhubungan tuh. Oh gitu. Saya kemarin kan mau ikut CBRSD ini mewakili Astra Samarinda. Asal Samarinda? Iya, khususnya Samarinda nih saya mewakili. Cuma karena COVID Berarti kalau di Samarinda ini jalur sirkuitnya di mana? ada sirkuit Di mana? Kalan. Hah? Sirkuit Kalan. Lu tahu Sirkuit nggak? Kalan. Lu tahu nggak? Samarinda Seberang? Ya. Tahu Ada. nggak? Bisa kapan-kapan kalau mau ikut ke Matan Duenos. Nah, Tahu seberang kan Kurang Samarinda? jauh jalannya. Oh namanya Grand sirkuit. Taman Sari. Perumahan Grand Taman Sari. Nggak tahu kan? Ya di situ lah ya. Situ. Oh namanya sirkuit Kalan. Itu jalurnya belok-belok juga? Iya belok ke tikungannya tuh ya kan R1 kanan, kiri, kanan, turunan, kiri sama kanan. Nah pandemi ini tutup. Buka, Tetap tetap buka? buka. Ya. Buka. Oh, Tapi berarti sempat ditutup 1 tahun terakhir yang pandemik ini kan itu sempat ditutup. Berarti masih banyak aktivitas di sana buat ini. Ya, tapi kan mereka aktivitas itu sesuai protokol kesehatan. Oh gitu. Terus prestasi apa yang belum pernah didapat nih? Prestasi apa yang belum pernah dicapai? Pengen ikut itu tapi belum pernah. Nah, pengen ikut itu tapi belum pernah apa? Itunya aku nggak tahu prestasinya apa yang belum pernah. Kemarin underbone sih ya. Apa? Underbone. Underbone ya? Iya, Oh yang kayak di hutan gitu ya? mulai. Kelas So tahu. underbone kayak di hutan. Itu outbound. Outbound. men. Itu outbound. Outbound. Enggak. Underbone itu kan underbone itu Sama tulang di dalam gitu. Bone Ya. Ya ini itu juga. sudah apa? Ayam jago gitu ya, bebek itu kan underbone ya. Underbone.
dia gini loh, underbone itu kayak motor punya sasis. Nah sasisnya itu di dalam bodi. Nah itu namanya underbone. Masih saudaraan sama James Bond lah. Kalau outbound mah yang di hutan. Wah, lu gimana? Kalau James Bond 007. Biar nggak kaku guys. Ya bagus ya itu. Ya. Oh berarti itu yang belum pernah. Yang lainnya ini nggak pengen masuk MotoGP. Belum rezeki Tapi mungkin belum pengen, sampai situ. tapi Tapi pengen. kalau ada ya ada jalannya saya bisa insya Allah. Oh. Terus dari Samarinda sendiri mewakili ada berapa orang yang setingkat sama Kak Suhardi lah? Kemarin pas Berapa itu orang? Yamaha Sunderes itu Fitrian Sakete sama Raplisani sama Romi Trianata teman saya tuh, saya berempat kami. Berempat. Dari satu wilayah Kalimantan. Dari Kalimantan Timur. Iya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur luas ya? Luas. Pak. Luas. Oh. Lu jalan kemana aja? Baru sampai situ aja? Awal Sempaja? Iya, iya. Baru diajak ke Sempaja Nah, aja? saya mau tanya nih, kan untuk masuk MotoGP Indonesia ini kan sulit, Iya. ya kan? Nah, yang baru tembus kalau nggak salah Doni Tata Pradita ya. Iya. Nah, itu sebetulnya kesulitan di mana sih? Sponsor kah? Atau memang skill kah? Tapi kalau kurasa skill pembalap Indonesia nggak kalah tuh Iya. sama di luar. Mungkin dari mana? Dari sisi mana? Kan kita mau coba prestasi pembalap itu yang wah sampai ke kancah dunia gitu. Iya. Itu kendalanya di mana biasanya? Ya terutama kendala ya jelas dari soal dana atau sponsor ya. Sponsor ya? Ya, karena balap motor ini memang nggak sedikit menelan biaya. Iya. Untuk tingkat seperti Suhardi ini aja untuk sport aja biayanya lumayan besar, untuk satu event itu lumayan, apalagi untuk main tingkat dunia. Kira-kira berapa? Untuk kisaran sport aja kelas 150 cc untuk per eventnya minimal 10 juta sekali balap kita harus sediakan. Satu Satu pembalap. unit motor satu pembalap. Satu pembalap. Iya. Jadi seandainya kalau Untuk sport. satu event itu ada 3 pembalap 30 juta. Kalau sport tiga-tiganya. Kalau saya kan paling 2 sport, 2 underbone, 2 standar, 2 matic ya. Iya. Lumayan kalau untuk satu event. Oh, Jadi ini ya, Oh, The Winners boleh. Pak mau jadi sponsor, sponsor ye. nih. Mantap Boleh. memang. Nambah Nanti lagi kita di tulis nanti visinya, di guys. Yoi. background belakang pembalap di motor juga The Winners KP. Oh iya, Salah keren. satu Keren. Sponsor. Iya. Boleh lah nanti Pak. Kalau nanti ada balapan, Iya. segera hubungi Bapak owner kita. Biar ada bacanya di sini. The Winners. The Winners. The Winners. Nah, terus kelas paling tinggi itu kelas 600 cc ya? Pernah yang pernah diikuti Iya. ya? Nah, Iya. itu habis berapa tuh? Kalau untuk kelas 600 cc kemarin justru tidak begitu banyak karena banyak pakai part standar dan motor standar memang. Hanya kita setting di piggyback aja di injeksinya, kita setting pakai program. Hanya dari situ. Kalau untuk semesin masih standar pabrik, hanya kaki-kaki dan shock breaker yang nelan banyak biaya. Oh, gitu. Hampir 50 juta kemarin shock breaker kita setting, knalpot juga hampir nelan biaya 8 juta, ya mungkin 60-an. Tetapi untuk per eventnya balap nggak banyak nelan biaya. Kalau 600 cc justru Iya. agak sedikit turun biayanya. Nah, kalau untuk event-event seperti itu sendiri kan ini berarti kita masuk ke dalam salah satu cabang olahraga ya. Kalau Iya. di event-event seperti Iya. kejurnas atau apa. Iya. Itu berarti diwadahi sama IMI ya? Iya, IMI, Ikatan Motor Indonesia. Iya, ya? benar. Nah, dari perhatian IMI sendiri itu ke klub-klub motor, maksudnya ke kayak ini klub-klub balap Iya. itu gimana? Perhatiannya ya bagus saja, tapi kalau untuk support dana sementara ini kami belum pernah terima dari IMI. Belum pernah terima belum dari pernah IMI ya? dari IMI, dari instansi manapun tidak ada. Kami hanya mencari sendiri. Cari Betul. sponsor Ya, sendiri. Ekspedisi Racing Team ini privater. Tim kami tim sendiri memang. Oh, Tidak ada gitu. terima dari seperti Dari IMI, pihak lain nggak ada. lah gitu. Cuma Tapi- kami mencari sponsor Tapi sendiri. kalau ada yang mau kasih, terima juga. boleh. Kami Tunggu, open guys. aja, iya. Tunggu guys. Nah, jadi Sponsor, guys. kalau memang Sejauh Ya. mana? Heeh. Ya. Sejauh mana? Sejauh tuh? mana tuh IMI Ya. memberi kontribusi Ya. kepada klub-klub motor, pembalap motor di khususnya Samarinda lah ya? Ya, sementara ini sih IMI kontribusinya bagus. Ah. Seperti koordinasi, kadang kan sekarang lewat WA atau IG ya kan, kalau Iya. ada mau balap atau ada kegiatan support. Cuma untuk dana kayaknya untuk kami belum pernah. Belum pernah. Belum pernah ada terima. Terus kalau misalnya kejurnas misalnya, Ya. bawa nama Kaltim, Ya,
itu kan pendanaan pasti dari daerah ya, melalui IMI atau tetap melalui klub sendiri. Untuk pendanaan biar keluar daerah ke Jurnas segala macam tidak ada support dari IMI. Cuma kita bawa nama daerah, cuma kita mengajukan ke IMI nanti, ke KONI biasanya kita. Ke KONI ya? KONI Kaltim kita. Oh berarti langsung dari KONI ke klub? KONI ke klub. Bukan kita melalui mengajukan, IMI ya? Bukan. Oh. Nah, IMI kan di bawah kalau tidak salah, pokoknya KONI kita KONI. Oke, kita istirahat sejenak. Oke. Jadi seputar Iya. IMI seperti itu ya? Iya. Oke, Mbak Aura ada pertanyaan? Iya. Hah? Ada nggak? Saya Cepet, dengerin lu aja dari sih tadi tadi. nanya terus. Kak Suhardi ini sebenarnya selain pembalap ada pekerjaan lain ya? Ya ada saya pekerjaan. Itu apa tiap hari? Tiap hari sih. Terus bagi waktunya kayak mana? Bagi waktu kerja, istri, sama balap? Atau istri diajak balap, atau istri diajak kerja? Apaan? Istri diajak balap? Ya, kan bagi waktu. kepikiran traveling nih. Bagi waktu Istri maksudnya diajak aja waktu balap. balapan, istrinya diajak. Kan Istri karena nggak ada diajak waktu balap. kan, dia Bener buat nggak bagi bahasanya waktu. nih? Istri diajak balap. Balap di mana? Di balapan, dibonceng. Oh, di Bonceng. Balapnya lagi tuh. Balapnya. Itu bagaimana ngebagi tugas, bagi waktunya. Kalau pekerjaan itu saya sih kerja di sini di Cendana. Di Pertamina saya kerja. Di Terus Gilang. kalau balapnya sendiri Sabtu Minggu atau pas libur? Alhamdulillah perusahaan saya sih dukung. Jadi setiap ada saya event itu kebetulan Support. saya disupport. Jadi saya diliburkan. Oh, sekalian sponsor nggak? Iya, Pertamina sekalian sponsor? ada. Ya? Cuma support itulah, support. Kali aja mau jadi sponsor. Mudah-mudahan nih Pertamina Iya. sponsorin nih ekspedisi Kali racing aja team. setelah menonton Iya. tayangan ini Pertamina langsung tergugah hatinya Iya. untuk mensponsori Kak Suhardi. Iya. Dan The Winners aja udah mulai Iya. jadi sponsor ya Pak ya? Nah, Eh, tuh, The Winners- Pertamina juga. The Winners Masa mau kalah jadi sama The sponsor. Winners kan. Pertamina juga harus jadi sponsor atau boleh jadi Pertamina sponsoring The Karena Winners juga bisa. karena kalau Pertamina kan berhubungan tuh minyak, bensin. Iya, dia BBM, Kalau BBM, kalau Winners BBM. ini kan jauh nih. Kopi apa? Enggak, kok Kopi bisa? sama pembalap apa tuh? Bisa sebelum balapan minum kopi dulu bisa. Ngopi dulu ya, bisa. biar nggak ngantuk ya? Iya dong, itu Oh, bisa. iya. Kopi Ini hangat apa tapi. sih? Kopi yang paling enak? Kopi yang paling enak di sini kopi beansnya itu V60. No, V60. Tadi Belis kopi. Baileys kopi ya? Suka ya? Kopi di sini ya? Wih. Itu Belis kopi bikinan sendiri Kak. Kita nggak pakai campuran-campuran, itu pokoknya bikin sendiri. Top ya? Top Enak sini. ya? Oi. Kebetulan aku yang bikin Kak. Pantasan manis. Iya itu racikan Iya, Kak. minta Itu lagi nih nanti. promosi sedikit ya kan. Terus Kak Suhardi ini kayaknya denger-denger punya komunitas juga ya. Di game. Ya, saya punya komunitas Oh, ini. berarti tuh tambah pekerjaan lagi atau tambah kesibukan lagi tuh? Itu apa Di- cuman ngisi luang aja? Kalau saya sih kebetulan di komunitas game ya. Di Samarinda ini saya sebagai itu Apa? pembinanya. Pembina, Pembina. dari Eh, gamenya FBG Samarinda. namanya Free Fire Samarinda. Free Fire. Iya. Nama ininya komunitasnya FBG Samarinda, tapi saya di Lembata ini. di Lembatanya. Ah, di Lembata. Oh, guys, pembina Lembata kalian ada di sini guys. Jangan lupa subscribe, like komentarnya. Endorse sedikit. Jadi penjilat tuh kadang penting. Jangan lupa subscribe guys. Tuh, berarti banyak punya anak buah dong. Bukan anak buah sih, teman. Nggak ada anak buah, nggak ada. Itu ya maksudnya anggota-anggotanya. Anggota banyak, Oh, ya. terus itu karena kakak sendiri punya hobi game atau memang suka game atau memang cuman diangkat jadi pembina mewakili atau gimana? Saya sih suka game. Itu kan kalau Lembata itu guild saya, tim saya. Tapi kalau untuk mewakili seluruh game Samarinda itu ya saya anunya, pembinanya di Pembina. Samarinda. Oh, berarti sesamarinda dong? Ya, saya sudah diakui ESI kan. Oh, berarti banyak dong ya anggotanya Iya, maksudnya. Ya ampun, keren guys. Bukan hanya jadi pembalap ya kan. Terus dia juga pekerja, setiap harinya ada kerja. Terus punya pembina, sebagai pembina juga di salah satu gamenya Sesamarinda. Keren. Gila keren, hebat, prestasinya banyak. Itu saya bingung bagi waktunya benar-benar deh. Ya, itu Keren sudah banget. ekstra. Ekstra ya? Kebetulan kalau saya kerja saya via by phone aja gitu. By phone, telepon nih kayak mana. Coba kayak gini lah, aku bilang kayak gitu. Oh gitu, keren kan? Keren. Buat istrinya best. Jangan sampai menang dapat 3M. Nikah lagi nih kak. Nah, untuk alhamdulillah istri mendukung. Istri mendukung ya? Karena saya pacaran tuh saya sudah memang balap. Oh berarti dari sebelum udah jadi pembalap,
Terus kenalan sama istri, Iya. terus langsung nikah. Iya, sering nemani kok. Udah punya anak? Baru, anak saya 6 bulan. Baru Oh, 6 bulan. baru satu Putra kah? putri? Putri. Putri. Baru 2 tahun saya nikah. Baru Oh 2 tahun. baru bang. Ya masih dibilang wangi-wangi lah. pengen jadi pembalap juga nggak nanti? Enggak, jangan. Enggak, jangan ya. Cewek Kenapa? dia. Kenapa? Ini kan bapaknya pembalap, masa anaknya nggak boleh jadi pembalap nih? Cewek ya? Gimana? Cukup bapak aja yang sakit, anaknya jangan. Emang jadi pembalap sakit ya? Jatuh. Jatuhnya sakit. Kan Iya, soalnya jatuh di aspal tuh tidak seindah jatuh cinta. Iya. Dalam. Tapi kalau anaknya cowok bisa lah. Bisa. Oh ini karena anaknya cewek. Cewek. Berarti baru 2 tahun lah ya kak ya? Ya baru tahu 2 tahun lebih Tapi berapa bulan lah. Support aja dari keluarga. Keluarga support, keluarga besar support. Kalau untuk Kail, dari anak sendiri udah paling besar ada yang jadi pembalap juga? Kalau anak Haji sih yang pertama cenderung ke basket. Nah, yang kedua perempuan sepertinya sudah saya arahkan umur 20 tahun. Oh. Umur 20 tahun perempuan. Nah itu yang mau aku tanyain dari tadi, Iya. hampir lupa, itu hampir terlewatkan. Ada nggak pembalap perempuan dari Samarinda ini? Kalau pembalap dari Samarinda perempuan banyak. Banyak? Banyak. Kita juga ada beberapa pembalap perempuan, pelajar, kelas pelajar perempuan memang. Tapi yang udah tingkatnya ini udah masuk ke apa ke level kejuaraan? nasional gitu. Kalau nasional belum, kita masih tingkat kejurda ya. 2 pembalap kita, Monis dan Cynthia. Jadi Masih pelajar juga dia? Masih pelajar. Yang senior Keren. sudah saya nonaktifkan karena baru melahirkan. Oh seniornya ada? Ada, dari Baru Tenggarong, melahirkan. dari Kukar. Dari Aji, Tenggarong ya. Kukar tuh. Iya. Siapa namanya kak? Ajilia. Aji juga? Iya. Aji lihat tuh keren. Berarti nggak cuma cowok, cewek juga sebenarnya bisa. Iya. Yang penting dia punya kemauan aja. Ya, yang penting punya Oh. kemauan, kemudian enggak bawa anak kalau balap. Oh, iya. Nanti sibuk nyusuin, sibuk ngajun anak. Bawa istri boleh kan? Boleh, boleh. Bawa pacar juga boleh. Boleh. Kumpulin semua boleh pokoknya. Yang penting jangan bawa anak, karena kalau lagi bawa anak nanti dipanggil-panggil dia Iya. ribet nggak fokus terus bisa jatuh gitu guys. Benar. Bener? Bener nggak? Iya, Terus apalagi mau ditanya? Apalagi? Suka Ingat dukanya. si Julak. Saya ke Bang Haji dulu ya. Iya. Suka dukanya jadi mekanik tuh bisa diceritain nggak? Ya suka duganya berimbang ya. Ada suka, ada dukanya. Kalau sukanya banyak, ya enak banyak nenganin pembalap. Macam-macam karakter. Ada yang suka ngomel, ada yang jenis Wardi ini kan dia sedikit sering ngomel ya. Jadi kita biasa aja. Ya kita anggap dia bercanda aja. Keteknya telinganya Iya. ngomel. pokoknya kita terima lah masukan dari dia. Oh, iya. Kalau nggak enaknya ya kadang kalau trouble ya mekanik disalahkan. Mekanik ya, suka ini motor disalahin. tidak kenceng, motor ini main banting segala macam motor ya udah. Oh, sampai gitu ya? Sering. Sering ya? Iya. Oh, Itu iya. sabar aja kak. Ya kita harus sabar. Kalau enggak tim kita kan disupport dengan para sponsor. Sponsor kan pengennya menang. Iya, Nah, betul, jadi kita harus memang betul-betul konsentrasi di pembalap dengan engine kan di mesin. Iya, memang saya kalau nonton MotoGP itu memang Iya. dari pembalap yang suka mencak-mencak sama mekanik ya. Memang. Benar, Ya. itu sudah lumrah itu memang. Padahal jantung dari balapan itu sendiri sebetulnya mekanik. Kalau Iya. menurutku sih. Iya. Iya ya. Karena kan dia yang setting juga ya. Iya, memang beban nih ada di pada mekanik. Tapi kalau sudah di lintasan kita serahkan semuanya pada Bebannya pembalap. tuh kayaknya lebih berat mekanik deh. Iya, cuma nggak terlihat aja kan. Gak terlihat aja memang karena nggak kelihatan kamera kan. Iya. Mekanik kan di dalam ini Iya, terus. dalam terus. pedok, Oh, di dalam pedok, terus. di tempat motor. Iya, di belakang layar lah ya. Di belakang layar. Nah, kalau Bang Suwardi sendiri nih, suka dukanya sebagai pembalap apa? Suka dukanya ya jatuh bangun itu. Dari awal sampai pakai baju balap biasa robek-robek itu pertama kali saya dulu. Robek-robek, naik pas ketemu Haji pakai baju wih ganteng juga saya. Ganteng juga ya? Iya. Wah, memang ganteng ya. Ada Jadi- kesannya tuh di akhirnya. Pakai seragam tuh menambah kegantengan. Ya, istilahnya tuh akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya ya. Iya. Judul lagu itu. Iya. Suka, duka. Iya. Dukanya Sama. gimana? Dukanya ya kadang motor trouble lah, apa itu dukanya di situ sih. Tapi kan namanya sudah ya harus terima logo lah. Oh masa logo? Katanya suka ngomel-ngomel tadi. Kalau ngomel saya di waktu nyeting. Tapi kalau di waktu motor itu ya sudah mau diapa motor rusak saya mau teriak-teriak pun nggak bisa juga motornya baik. Pernah nggak kejadian begini? Motor udah disetting nih. Pada saat balapan, kok kerasa beda? Pernah. Pasti ya? sering itu. Sering ya? Sering. Yang disalahin mekanik juga tuh? Sering. Yang disalahin mekanik Paling juga? tanya, kenapa ini mekanik? Gak berani dia Ji. Gak berani dia Ji. Saya sama Haji ini satu hati lah istilahnya. Satu hati ya? Jadi kalau kami Sehati lah. saya mau ini Ji kurangnya ini langsung dituruti ya.
Oh, Enak gitu. tuh langsung. Enak langsung motornya. Enak langsung itu. Minta ke motornya sendiri, ngomong ke motor. Aku minta begini pernah nggak? Enggak, saya kadang bismillah ya mudah rezeki. Oh yang gitu saya bilang. ngomongin ke Iya. motor ya? Iya. Motornya bilang apa? Dalam hati aja sih batin. Insya Allah. Iya itu balik lagi ke hoki sih ya. Kalau memang Hoki hoki lagi. kita ya rezeki kita ya pasti menang. Mau bagaimimana usahanya ya kalau belum rezeki kan kita nggak tahu. Benar kan gitu Kak? Gitu. Jadi guys itu udah semua kayaknya unapak tilas dari perjalanan sampai ke dalam segi kehidupannya tuh kayaknya udah banyak yang kita tanyakan. Gitu Nah, kan. ada lagi yang mau aku tanya nih. Masih satu kurang nih. lagi? Ada. Iya, maksud aku ini aja dirangkum aja. Ada nggak pesan-pesan nih? Nih di Samarinda kan lagi marak balapan liar nih. Iya. Kira-kira ada nggak pesan buat amor-amor di Samarinda itu? Buat Dari Kak Kail dulu boleh. mungkin kan kita sebagai tim balap mungkin ada pengen narik anggota kah atau apa biar mereka-mereka yang balapan itu nggak terlalu ada tempatnya lah. Mereka kita nggak bisa salahkan mereka balapan juga ya, mungkin mereka suka hobi. Kan abangnya dulu juga gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi dari situ kita dapat pembalap yang bagus. Itu ada nggak? Ya untuk yang para pembalap liar anak-anak yang sering di jalanan sih kita memang imbaukan jangan balap liar ya kayak karena beresiko kecelakaannya lebih fatal daripada di sirkuit. Nah kemudian memang seperti Kak bilang tadi memang bibit itu kita dapat dari jalanan. Benar. Karena mental-mental pembalap liar jalanan ini memang betul-betul tajam, berani, nyalinya tinggi. Nah kita memang berawal dari jalanan. Jadi memang kita sering rekrut pembalap-pembalap liar di jalanan memang kita sering rekrut. Oh udah Ya, sering ya tapi ya direkrut kita anjurkan janganlah balap liar di jalanan karena tempat sirkuit kita kan ada sirkuit Kalan di Samarinda seberang. Jadi alangkah baiknya kita bermain di arena resmi. Itu mungkin sirkuitnya bayar kali. Mereka jadi nggak mau ke situ atau kejauhan mungkin. Mungkin sepertinya kejauhan Kak. Atau bisa juga gini nih. Kalau saya Ya. dulu suka balapan juga kan. Ya. Kalau di sirkuit itu biasa aja. Ya. Gak ada tantangannya. Tantangannya nggak Yang ada. balap-balap Benar. mobil apa segala gitu. Mungkin itu kali ya. Ya mungkin itu karena kan tantangannya beda di jalanan. Ya, Tapi memang. tetap dianjurkan jangan balapan liar di jalanan ya. Oke. Itu cari mati itu. Mati konyol itu. Ya. Kalau nggak mati ini paling Rumah sakit. kalau nggak mati rumah sakit di kantor polisi nyuci Ya. WC tuh. Ya. Hati makanya. Tiga pilihan itu aja Tiga sih. pilihan Ya. itu aja. Ya kalau bisa pokoknya jangan balap liar. Nah. Kalau bisa di sirkuit yang resmi, jadi tidak dikejar-kejar dengan polisi, tidak ada kecelakaan orang tua di rumah atau kakak adik di rumah, jadi aman tenang. Ya kalau bisa kan udah ada wadahnya nih. Kalian datang Ya. aja nih ke ekspedisi Ya. Racing team. racing team. Jadi yang mewadahi jadi Ya. kalian datang bisa diarahkan daripada di jalanan kan kesana Ya. kemari kan. Ya. Lebih baik langsung datang ke sini, benar kan Benar, Kak? benar. Nah gitu. Kalau nih, mau dikasih lihat Kak, kan di zoom bisa di zoom dong, kamera dong. Ini Aja topi, diem topi, aja topi, dong. topi. Wih. Nah kalau Kak Suari sendiri ada pesannya apa nih? Pesannya buat para amor di sana, Amor- amor amor. lovers. Buat teman-teman yang sering balapan liar, kalau bisa jangan sampai balapan liar lah. Karena itu berbahaya untuk diri kita sendiri. Betul. Karena kasihan juga orang tua di rumah. Saya pernah mengalami sih, saya jatuh. Belum tuh. lagi motornya belum lunas gitu. Iya, apalagi biasanya motor Resikonya. orang tua ya. Saya dulu kayak gitu, motor orang tua saya pakai. Iya ya. Itu waktu itu masih pakai apa motor itu? Jupiter MX saya pakai. Oh udah masih baru ya. Pokoknya resikonya tinggi Ya, lah. modern. Resikonya tinggi ya. Jadi saya Jupiter MX tuh saya sampai ditangkap polisi di depan rumah. Gimana orang tua tuh marahin? Iya, orang tua marahin memang, namanya orang tua ya kan. Iya. Nah. Tapi pas motor sudah datang, sudah motor itu anuanya sudah kirim aja mesin saya dikirim ke Malang. Jadi saya main di kelas yang saya bilang tadi, kayak ketemu HJLD itu saya ketemu itu. Jadi itu paling jadi, kecil. Jadi pesannya sama aja sebenarnya ya, jangan Ya, di jalanan. sama kalau- ini pesannya jangan berasumsi ngebut di jalan raya. Karena kita tidak tahu bahaya apa yang ada di depan. Nah, contoh kita ngebut, ibu-ibu keluar di tikungan kan kita tidak tahu. Iya. Rating kanan beloknya kiri. Ya itu sudah contohnya. Itu pembalap yang sebenarnya betul itu. Ya. Itu namanya penguasa Iya. jalanan. Tapi saya dulu memang suka ngebut-ngebut. Selama saya disekolahkan safety reading, lihat itu video tabrak-tabrakan itu, takut saya di jalan raya sekarang tuh. Oh iya iya. Saya takut itu. Oh. Karena lebih resiko. Ya lebih jalanan. risiko karena kita jatuh ada yang nyaut. Oh iya benar. Ya, Iya. makanya saya bilang jangan berasumsi ngebut di jalan raya. Karena kita tidak tahu bahaya apa yang ada di depan nanti. Kayak trailer apa kita jatuh nyambut. Dia kan nggak pakai keamanan, perlindungannya kan Iya. nggak ada. Kalau di sirkuit ini kan ada Ya semua dari bisa ukur- harian tuh ada namanya safety gear.
Kayak deker itu sepatu mata kaki di atas mata kaki itu tuh safety juga. Ya, Sebetulnya kita iya. cuma perlu ngerubah mindset mereka sih kalau Betul, menurut saya. mindsetnya. Nggak keren loh balapan di jalanan itu. Keren itu balapan di sirkuit. Bener Iya, nggak? bener. Lu bisa tampil nih kayak abang-abang ini nih. Prestasi dapat. Prestasi dapat. Dikenal Iya kan? orang. Dikenal orang. Terus motor bisa dapat. Motor bisa dapat. Iya kan? Dapat uang. Dapat uang. Cuan, dapat Nah, cuan. kalau Satu lu lagi. balapan di jalan raya, lu nggak dapat apa-apa. Yang paling ada nyawa bisa hilang Nyawa juga. bisa hilang, malah banyak yang dirugikan lah. Itu Terutama aja sih. keluarga sih. Terutama Nyawa keluarga. hilang, motor belum lunas, ditarik dealer ya kan. Iya. Keluarga sedih apa segala macam udah deh. Mendingan Iya. di stop aja buat kalian di sana amor-amor lovers di jalanan tuh aku sering lihat di jalanan. Jadi ada nggak kira-kira solusi dari teman-teman tim balap ini untuk mereka-mereka itu? Hah. Ya solusi sih ya kalau bisa karena mereka kan senang kebut-kebutan di jalan, solusinya pokoknya jangan ngebut di jalanan di sirkuit karena dari pihak pemerintah kan sudah menyediakan lahan resmi memang untuk balap. Nah itu lain kata kalau kita nggak punya sirkuit seperti daerah lain. Nah, kita sudah beruntung punya sirkuit resmi kapan aja dipakai boleh. Yang penting jangan subuh atau malam. Iya, iya, betul. Intinya sih kembali lagi itu Peran orang tua sih di rumah ya. Iya, peran orang tua masing-masing tuh juga. meskipun udah dilarang tapi memang udah hobinya di situ, tantangan di situ, kita nggak bisa apa-apa juga. Iya. Meskipun dari pemerintah udah dilarang, Iya. polisi sudah razia kemana-mana, Benar. masih tetap dilakukan Benar. juga. Iya, makanya itu mindsetnya harus dirubah. Iya. Mindset mereka itu mereka ngerasa kalau balapan di jalanan itu keren. Benar. Padahal sebetulnya bagi pembalap sendiri itu nggak keren ya. Iya. Nggak keren, nggak ada kelasnya ya. Enggak, kalau di zaman saya dulu keren tapi sekarang enggak keren. Nggak keren Iyalah, ya. Iya. nggak kelas. Nggak kelas lah. Nggak kelas, guys. iya. Ibaratnya lu cuma berani di jalanan doang. Iya. Kalau berani di sirkuit. Iya, karena kita balapan di sirkuit itu berbeda loh, di jalan raya itu berbeda. Iya benar. Adrenalinnya lebih ngeri di sirkuit kalau sirkuit anu ya? ya. Ya karena musuh kencang-kencang semua Iya, kan. kacang-kacang. Kalau di sini mobil paling lari 40. 40 benar. Iya. Iya Benar, kan? iya. Heeh. Suaranya aja Suaranya kenceng kencang, ada. ya. Ada kan kadang motor suaranya nyaring tapi motornya enggak lari. Ada itu. Suaranya aja yang Itu kencang. nyebelin tuh. Nyebel ya. Nyebelin udah lama lewatnya nyaring lagi Iya, gitu. sakit kupingnya. Sering di sini sering. Itu kayaknya bagian dari amor sih. Oh, kalau di sini wajar lah karena Kenapa? kan street lurusan. Oh, Nah, karena lurus ya. Iya, wajar. Iya, ya. Suka nyeting-nyeting mungkin Ya, ya. nyeting. Nah, Kak Suardi sendiri sebenarnya punya pembalap idolanya siapa? Idola Kalau pembalap ini siapa nih? Nah, Harus tahu nih kita nih. Eropa kah? Oh, semuanya pokoknya. Semua, sedunia Siapa? Oh, kalau saya satu aja sih. Siapa? Pembalap saya Valentino Rossi. Aish, Pak Rossi itu lagi. sudah. Biarpun dia tua atau kalah, tapi saya suka gaya riding dia bawa motor. Yes. Kalau saya suka Casey Stoner loh. Oh iya, Casey dari Stoner. dulu. Itu lebih kalau menurut saya ya, Hmm. dia lebih berkarakter bawanya. Iya. Beda sama yang lain. Iya. Iya. Kalau Kail? Kalau saya ya lebih suka Mark Marquez ya, karena Marquez ya? ambisinya kuat. Ambisi ya? kuat, pokoknya nyalinya tinggi dan muda juga idola saya. Tapi memang sebelumnya kita lebih suka Kevin Swan ya. Ya mungkin kalau yang lama-lama tahu pembalap Iya, tua iya, Kevin, Kevin Swan Swan, karena iya. angkatan saya dulu tuh. Iya. Berarti masing-masing nih punya Ya, punya idola sendiri. Punya idola sendiri ya. Iya. Punya idola sendiri, punya alasannya sendiri. Kalau lu apa? Ya. Hah? Pembalap Valentino Rossa. Ya, Valentino Rossi. Ih, adanya Valentino Rossi. Rossi. Nggak tahu kan? Jadi Valentino Rossi sebenarnya punya sepupu. Namanya Valentina Rossa. Kalau anu di Jogja ada Valentino Rosso. bisa jadi guys. Nah itu tadi pesannya udah. Udah. Suka duka udah. Suka dah. Prestasi udah. Udah. Kehidupannya udah. Udah. Ya kan semuanya udah. Kira-kira yang belum apa nih? Belum. Yang belum. Satu lagi ada yang belum. Ada nih. Pesannya Apa? buat Winers apa nih? Harapan dulu. Harapan dan harapannya ke pesan. depan. Ha. Harapan ke depan untuk ekspedisi sendiri, Ya. untuk Winers sendiri. Ya. Kalau untuk ekspedisi sendiri sih semoga masih tetap eksis ya. Kemudian bisa mewadahi pembalap-pembalap liar yang ya beresiko itu bisa kita wadahi. Iya, betul. Dan mudah-mudahan banyak juga yang membantu ya kan. Jadi kita bisa mewadahi pembalap-pembalap jangan balap di jalanan. Kemudian untuk The Winner sendiri kalau bisa sering-sering ngadain kayak gini. Jadi kita bisa saling sharing membantu pembalap-pembalap tuh jangan balap di jalanan. Iya. Sering-sering ngadain acara gini. Jadi Iya.
Nah, ini kayaknya baru ini saya dapat dari kafe yang ngadain kayak gini. Jadi kalau bisa sih Alhamdulillah. didukung kafe-kafe lain dan lagi kalau bisa selalu Betul. eksis. Iya. The Winner ngadakan ini. Saya tunggu Amin, lagi. amin. Iya, insya Allah itu berikutnya. pasti kita terima sarannya. Iya. Kalau Kak Suhadi sendiri nih harapannya buat diri sendiri, buat prestasinya sendiri ke depan sebagai pembalap sama harapannya juga pesannya buat The Winners. Harapan saya sih semoga saya selalu eksis lah ya kan. Bisa naik ke karir yang lebih tinggi lah. Amin, gitu amin. sih. Untuk The Winners ya semoga sukses selalu. Amin. Dan terima kasih sudah mengundang kami Ekspedisi Racing Team. Sama-sama Kakak. Semoga bisa disponsorin. Tapi ya ujung-ujungnya Bapak Owner jangan lupa Iya, sponsornya. Untuk ya saya doakan semoga sukses selalu lah untuk The Winners dan jaya selalu. Amin. Ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Pesannya? Aku nggak ada. Nggak ada pesan. Oke guys, nah jadi itulah sisi kisi misi visi sebagai seorang pembalap atau rider udah kita dapatkan malam ini ya. Jadi ilmunya berbagi buat kalian di sana yang tadi aku bilang dari pertama, yang hal positif boleh kalian ambil dan yang negatif jangan ditiru. Tapi pesannya yang paling penting di sini buat yang amor-amor di jalanan di sana, rider-rider jalanan juga, jangan sekali menaruhkan nyawa kalian buat di jalanan. Coba diarahkanlah nyawa kalian itu ke wadah yang sudah disediakan di Samarinda ini gitu lebih guys. keren lah. Mati Itu lebih kalau keren. memang mau mati lebih keren gitu. Iya kan sebagai pembalap. Ada alasannya lah. Oh, ininya ada prestasinya lah sedikit tuh ya. Oke guys, jadi udah cukup podcast kita. Terima kasih juga buat Kak Jilias sudah menyempatkan waktunya. Kak Suhadi juga terima kasih waktunya. Sesibuk mungkin tapi masih bisa kita calling. Dan mereka ini beliau mau terima datang ke The Winners membagi ilmunya untuk di luar sana juga. Membagi prestasinya biar gimana pun kita jadi tahu ya Kak ya. Iya, benar. Kakak sih abang. Terima kasih juga untuk The Winners. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, and komentarnya di channel YouTube kita The Winners Enterprise. Klik aja The Winners Enterprise ya guys. Jangan lupa follow IG-nya masing-masing. Untuk anak solid Lembata. Solid Lembata jangan lupa juga subscribe ya. Terus ditonton nih pembinanya ada di sini guys. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya, di konten berikutnya. Selamat malam, bye-bye.